Halo semua, selamat datang di Cermat episode 22. Jadi video kali ini gue mau bahas tentang salah satu aplikasi yang gue temuin keren banget lagi, namanya adalah Recall gitu ya, atau recall.ai gitu. Nah, aplikasi ini berguna untuk bisa menyimpulkan atau membuat summary dari konten yang ada di internet. Misal contohnya kayak website gitu. Terus abis itu ada YouTube videos gitu. Terus abis itu Spotify podcast dan seterusnya. Ada banyak banget sih supported content yang bisa dibikin summary-nya atau bisa dibikin simpulannya dari dengan menggunakan AI, dengan menggunakan aplikasi ini gitu. Nah, coba bayangin use case-nya kayak gini deh. Misalnya kita nih gitu kan mau belajar sesuatu di internet gitu kan, atau mau digest konten yang ada di internet. Tapi format itu podcast, ada sekitar 2 jam yang harus kita tonton. Ada sekitar 1,5 jam yang harus kita tonton. Terus gimana caranya gitu kan, kayak ya elah capek banget gitu kan. Padahal kita hanya butuh spesifik piece of information dari video yang kita tonton itu gitu. Nah, gue ngerasa kayak gitu, aduh gue nonton video podcast banyak banget dan salah satunya adalah pakai PST teknik sebelumnya yang gue udah kasih tahu, yaitu playback speed teknik. Jadi videonya gue bikin playback speednya jadi 2 gitu. Jadi gue bisa nontonnya lebih cepet. Meskipun digestnya gue bisa lebih cepet dengan pakai PST, tapi gue nggak bisa tahu gitu kan specific information di dalam videonya, atau gue harus nonton videonya full length dulu, gue baru tahu informasi-informasi di dalamnya, baru gue bisa fully tahu tentang video itu. Nah, tapi bayangkan kalau gue mau sehari gue harus consume misalnya 10 video atau 15 video yang durasinya lengthnya adalah 1 jam atau 2 jam, gimana caranya? Kan sangat susah gitu. Tetap aja gue harus nonton gitu terus kan. Jadi waktu gue habis di sana. Nah, dengan menggunakan aplikasi yang nanti gue kasih lihat habis ini, namanya Recall, kita bisa memotong itu semua jadi berjam-jam video yang ada di YouTube atau konten-konten yang ada di luar sana itu long form artikel, kita bisa digest sekali baca, ceret langsung keluar gitu ya. Nanti gua akan kasih lihat aplikasinya, keren banget, namanya Recall gitu ya. Nah, oke, jadi daripada banyak cincong, gua kasih lihat aja deh aplikasinya. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita mau buka aplikasinya, namanya adalah getrecall.ai gitu ya. Nah, aplikasi ini kebetulan adalah aplikasi yang berbayar gitu ya. Berbayar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pakai yang free versions itu dapat 10 kredit gratis, kita bisa membuat summary atau bisa membuat simpulan dari konten YouTube yang tadi gue jelasin, podcast, PDFs, artikel dan segala macam, itu tapi hanya 10 kali aja. Nah, tapi kalau misalnya kita itu pakai versi yang berbayar, yang versi Recall Plus, itu kita bisa dapat unlimited content summary. Wah, ini gila sih. Jadi ini keren banget aplikasinya gitu kan, namanya Recall. Nah, ini tampilannya kurang lebih kayak gini. Itu jadi dia news artikel, PDF, YouTube videos, podcast, blog post, Wikipedia, itu semua masuk ke dalam single applications yang di digest sama AI atau dibikin summary-nya atau dibikin kesimpulannya sama AI. Nanti kita bisa akses semua via di sana gitu. Nanti dan masih banyak lagi nih feature-featuresnya ya. Tuh misalnya kayak gini, Lex Fridman gitu kan. Kontennya DeepSeek, China and AI segala macam, itu nanti bisa dia klik ini, nanti bisa kelihatan semua nih. Dan nggak cuma YouTube, podcast, Google Docs, articles, ya you name it lah. Ada banyak banget nih di sini yang bisa kita ini juga yang kita bisa pakai nih dari aplikasi Recall ini. Dan dia juga di aplikasi ini itu memberikan satu konsep baru ya, yang gue baru dengar sih, namanya augmented browsing gitu ya. Jadi augmented browsing itu jadi gimana caranya kita bisa nge-recall informasi yang udah pernah kita baca sebelumnya. Jadi nanti ada, kalau kita browsing sesuatu, nanti dia ada snippetnya kecil. Misalnya kita baca soal dulu sebelumnya, pernah baca soal artificial intelligence. Nanti di situ akan ada kayak snippetnya kayak bold gitu yang kita bisa hover, nanti dia akan keluar artificial intelligence note kita tuh apa aja, atau artificial intelligence itu tentang apa. Itu yang disebut dengan augmented browsing. Nanti gua akan contohin juga sih sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih ini ya aplikasinya. Kalau misalnya mau akses ya udah tinggal getrecall.ai, udah selesai gitu kan. Nah, sebelum gua contohin aplikasinya, seperti biasa gua masuk ke teori konsep dulu ya tentang Recall itu apaan. Jadi ini Recall, ya ini penjelasan. Recall often refer to as Recall.ai is a personal AI powered knowledge management system atau KMS. Knowledge management system adalah suatu sistem yang digunakan kita untuk bisa men-store atau menyimpan semua informasi-informasi yang kita tahu ke dalam suatu bentuk
apapun itu sebenarnya, mau dibikin dalam notes gitu kan, mau dalam bentuk digital kayak di sini berarti kan pakai recall, atau yang sebelumnya di episode 1 gue udah pernah bahas kan soal masalah Obsidian. Sampai sekarang pun ini pakai Obsidian, gue selalu nyatet pakai Obsidian. Kenapa? Karena gue lebih suka semuanya gue bisa atur sendiri dibandingin sama pakai recall. Karena pakai recall ini semuanya AI powered, jadi gue nggak bisa dari sisi customisasi gue nggak terlalu suka, tapi dari sisi summary gue suka banget sama aplikasi ini gitu, keren banget lah. Nah itu gue lanjutin lagi ya. It grabs information from everywhere, YouTube, articles, PDF, podcast, and more. Summarize it and then organize it into smart, retrievable web of content. The idea is to chat with your is with what you have saved. Let the system build the links between ideas and even reinforce what you learn through spaced repetitions. Nah, ini ada konsep namanya spaced repetition. Nanti gue jelasin lagi. All while storing data securely locally first with export options like Markdown. Oke. Nah, jadi kurang lebih itulah aplikasi Recall ya. Jadi dia itu AI powered KMS, Knowledge Management System. Nah, buat yang pengen tahu lebih dalam soal masalah KMS itu, daripada biar gue nggak ngulang ya, itu nanti nonton aja video di Cermat episode 1. Itu gue bahas soal masalah KMS pakai Obsidian atau Knowledge Management System pakai Obsidian. Ada frameworknya namanya Para gitu di sana. Tonton aja lah, situ gue masih ngejelasin lagi ya. Oke, terus habis itu fiturnya ada apa aja sih? Yang pasti adalah summarization. Yang paling utama itu adalah summarization. Nanti gue akan contohin. Summarization ini, jadi Recall ini bisa mensummary atau membuat kesimpulan dari konten apapun, entah YouTube video, PDF, podcast, notes, TikTok, news article, dan seterusnya. Dan kita bisa chat juga sama Recall ini gitu. Chat with all your content in one self-organizing knowledge base. Terus habis itu juga Recall. Curate your chatbot powered by search of your trust gitu. Jadi kalau ketika kita sudah masukin mensummary konten-konten yang kita digest, nanti kita bisa juga tanyain, lu tahu nggak kalau di video ini ada apaan? Lu tahu nggak kalau misalnya di sini ada apaan? Itu semua bisa kita lakukan gitu pakai Recall. Tinggal tanya aja, nanti ada chatbotnya gitu, ada chat UI-nya atau user interface-nya. Nah, habis itu di sini content summarization, gue jelasin ya. Content summarization is the art of boiling something down without stopping out its essence. Long text, video, audio get compressed into shorter versions that still carries the core meaning, key points, and sometimes even the emotional tone. Oke, jadi ini konsep tentang apa itu menyimpulkan. Bagaimana cara menyimpulkan itu menyimpulkan itu apaan sih gitu ya. Ini penjelasannya. Oke, content summarization tuh ini. Nah, terus there are two main flavors of content summarizations ya, atau bagaimana caranya kita menyimpulkan sesuatu. Yang pertama adalah extractive summarization. Ya, extractive summarization artinya pulling exact sentences or fragment from the source and stitching them together. Jadi misalnya yang gue biasanya lakukan di Obsidian, kadang-kadang gue melakukan extractive summarization. Misalnya gue nonton sesuatu atau baca artikel tertentu, nah gue ambil kalimatnya yang ada di di sana, lalu kemudian gue paste plek-tiplek gitu kan, masukin ke dalam Obsidian. Itu namanya extractive summarization. Jadi cuma ngambil doang dari source tertentu, masukin ke dalam source yang gue punya. Itu namanya extractive. Nah, kalau abstract summarization artinya rephrasing fresh language closer to how human naturally refer word. Jadi bagaimana caranya, misalnya gue udah baca suatu informasi tertentu, lalu gue phrase, gue bikin kalimat gue sendiri supaya gue lebih paham tentang itu, lalu gue masukin dalam Obsidian gue, ke dalam KMS gue gitu kan. Nah itu namanya abstractive summarization. Nah dengan menggunakan AI kita bisa bisa mengotomasi proses abstraksi summarization ini. Jadi dia bisa ngekstrak informasi, lalu abis itu dari informasi tersebut dia bisa bikin abstraksi summarization dari sana gitu. Jadi dia bisa bikin kata-katanya sendiri, dan kata-kata itu nanti bisa kita adjust sendiri sesuai sama style cara nulis kita segala macam, itu bisa kita sesuaikan. Itu makanya ini gue bilang keren banget aplikasinya gitu ya. Nah, why it matters? Nah, kenapa sih kemudian ini semua aplikasi ini kemudian menjadi penting menurut gue? Kenapa kemudian gue bilang aplikasi ini keren banget dan aplikasi ini gue bilang penting banget gitu ya. Yang pertama adalah information overload. Jadi sekarang dunia digital, kalau dulu ya, zaman dulu mungkin beberapa 10 tahun yang lalu, kita mau belajar aja tuh kayak susah banget, setengah mati kan. Kita harus baca buku tebel-tebel nih, buku-buku gue nih. Nih buku misalnya kayak gini nih, lihat ya, Max Tegmark nih tuh. Tebel banget kan bukunya kan. Kita harus baca dari awal sampai akhir gitu kan. Nah sekarang informasi tuh
ada di mana-mana, dalam bentuk buku kayak, dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk audio podcast, dalam bentuk video podcast gitu kan. Ada banyak banget. Dan sekarang ya udah eranya namanya adalah information overload. Saking banyaknya informasi yang harus kita saking banyak informasi, kita bisa belajar apapun di internet gitu ya. Tapi bagaimana caranya mendigest informasi itu dengan cepat? Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu kan. Nah, dengan pakai ini kita bisa pakai AI untuk membantu kita untuk bisa digest informasi lebih cepat pakai abstract summarization yang ada di aplikasi Recall ini gitu. Jadi kenapa itu penting? Information overload udah pasti. Jadi kita bisa digest informasi lebih cepat sekarang. Retention shorter versions make it easier to remember main idea. You don't need every detail to keep skeleton of an argument to report in your head. Jadi misalnya kalau ada podcast sepanjang 2 jam atau sepanjang 1,5 jam, kita nggak perlu nginget semua gitu kan, kayak dia ngomong apa ini nih, kayak nggak perlu semua gitu. Yang penting yang kita perlu ingat adalah poin-poin pentingnya aja gitu ya. Kalau misalnya kita memang butuh informasi-informasi yang lebih detail atau secara spesifik, at least kita punya yang namanya second brain. Balik lagi, gue udah pernah bahas di Cermat episode 1. Jadi bagaimana cara kita mengkonekkan isi kepala kita ke dalam komputer gitu ya, dengan menggunakan second brain pakai Obsidian gitu ya. Nah, KMS second brain itu udah ada di Cermat episode 1 ya. Nah, dengan pakai ini kita bisa juga ngebantu itu ngebuat second brain kita pakai Recall. Tapi bedanya adalah kalau Obsidian kita harus manually, harus melakukan itu semua secara manual. Kalau ini bisa dilakukan secara otomatis. Jadi retention-nya mungkin dapatnya bisa lebih banyak dan retention-nya lebih bagus karena semuanya di over automatic gitu. Jadi lebih enak lah. Gitu. Terus habis itu accessibility for people with limited time, attention or language barriers, summarize, open up a material or might otherwise too dense gitu. Jadi kalau misalnya orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris segala macam, terus juga punya waktu yang sangat terbatas, itu dengan belajar dengan dari summary atau dari kesimpulan aja, itu sangat-sangat juga ngebantu untuk proses belajar gitu ya. Yang kedua, yang terakhir adalah productivity in research, journal, business, summarization, save hours and create entry point into a complex topics. Nanti gua akan kasih contoh ini kalau misalnya kita mau mensummary suatu research paper, itu juga kita bisa lakukan dengan ini. Jadi kalau misalnya ada research paper yang kita harus digest gitu. Research paper kan biasanya tebal-tebal kan gitu, ada berapa halaman dan ya meskipun cuma berapa halaman, berapa belas, tapi kan isinya kayak waduh kan. Kita harus bacanya tuh satu-satu kan untuk bisa memahami gitu. Baca abstraknya dulu, baca ininya, isinya, waduh banyak memang yang harus dibaca gitu. Jadi dengan menggunakan ini, aplikasi ini Recall, kita bisa dengan cepat gitu. Oh ini nggak penting, nggak usah dibaca. Oh ini penting, baca. Oh ini nggak penting, baca. Ini nggak penting, nggak usah dibaca, kayak gitu-gitu lah. Bisa dengan cepat melakukan itu. Habis itu untuk use case-nya sendiri, Recall support many content summarization from popular platform kayak gitu bla 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 yang tadi gue jelasin. Dan di sini ada websitenya all supported content. Coba gue bukain dulu. Nah di sini sebentar. Kita dulu ke sini. Jadi ada support konten ada di sini ya. Jadi konten yang disupport sama si Recall tuh ada banyak banget ya. Jadi mulai YouTube videos, YouTube Short, TikTok, Vimeo, PDFs, ada banyak banget ya. Apple Podcast. Jadi kita bisa semua lihat dari di sini dan kita bisa kayak bikin summary-nya, bikin kesimpulannya dari setiap konten-konten yang ada di internet, expose, videos, linkin post, ya bodo amat lah, banyak banget lah. Nanti bisa dilihat sendiri ya, ada di documentation, getrecall.ai, supported content, all supported content. Jadi bisa lihat semua di sini ya. Nah ini, oke. Jadi ini kemudian berikutnya adalah kita masuk lagi. Nah sini, uses. Jadi kalau contohnya misalnya ada YouTube video gitu ya. Bayangkan kalau misalnya ada YouTube video yang panjangnya adalah 90 menit lebih gitu. Misalnya 90 minutes university lecture gets auto summarized into, ini gue jelasin dulu ya. Lecture digest, 90 minute university lecture gets auto summarized into 5 minute outline of key topic, timestamp and definitions. Students can review faster, spot gaps in their notes or revisit only the thought parts. Misalnya kayak di sini. Misalnya contoh gue buka ini ya, machine learning, the Turing lectures misalnya ini. Gue buka ini ya. Nah ini ya, misalnya gue nonton nih The Turing lectures. Jadi dia itu ngasih lecture, profesornya ini itu ngasih lecture tentang generative AI gitu sekitar 1,37 menit gitu, 1 jam 37 menit. Nah ini kan gue nonton ini kan satu-satu ya, ini maksudnya apa ini gitu kan, kayak waduh pusing gitu kan, males gitu. Nah dengan menggunakan aplikasi Recall kita bisa tinggal pencet aja dan klik di sini. Nah nanti dia akan melakukan summarisasi gitu kan. Ini gue geser dulu ya ininya, gue biar kelihatan sini.
Nah, nanti dia akan melakukan summarisasi di sini ya, the Turing Lecture and Flagship Lecture bla bla bla, dia ngebahas apa bla bla bla, Turing Institute dan National Institute for Data Science. Nah, Alan Turing, Machine Learning and Neural Network, Advanced Neural Networks, semuanya ini ke dalam bentuk yang wah poin-poin base kayak gini kan, keren banget nih tuh. Terus habis itu kalau udah ya udah tinggal pencet aja save, udah nanti kita bisa pencet open, nanti dia akan masuk ke dalam aplikasi Recall di mana dia akan ngebuat transkrip dari video tadi dan juga akan ngebuat summary-nya yang gue bilang tadi kan gitu, abstraktif summary gitu. Jadi di sini bisa kelihatan Introduction to Turing Lecture dari ini ya, ini transkripnya. Nah, ini bisa lihat. Kalau kita mau lihat detailnya dia ngomong apaan sih, ya udah baca aja yang di sini gitu kan. Nah, ini bisa ngelihat totalnya kayak gini. Jadi 1 jam 30 menit gue bisa pencet klik terus habis itu langsung jadi kayak gini kan. Wah, gimana dah. Jadi kayak gini. Terus habis itu enaknya lagi yang gue mind blowing juga gitu ya. Kita bisa ngeklik ini loh. Nih kan ada 10 menit 12:23. Misalnya Machine Learning and Neural Network gitu. Nah, ada timestamp-nya. Jadi tinggal diklik. Nah, nanti dia akan masuk ke spesifik waktu tertentu dari video tersebut. Jadi kalau misalnya dia ngebahas soal masalah ini, kan tadi neural networks are inspired by the structure of a human brain where billions of neurons are connected and perform simple pattern recognition task. Jadi dia ngebahas soal machine learning yang berhubungan dengan otak manusia. Nah, ini pas tuh sesuai kan, timestamp-nya sesuai ini. Wah, ini gila aja. Oh, jadi kayak kita udah bisa semua dapat informasi itu dengan sangat cepat. Kita mau recalling cepet banget gitu karena di sini udah ada timestamp-nya segala macam. Nah, ini gua kasih tahu ya, mau bikin ini kalau buat software engineer ini susahnya setengah mati, coy. Pertama, gue dulu pernah coba bikin ini ya, maksudnya gue bikin aplikasi sendiri untuk ini gitu. Jadi susah banget gitu. Jadi pertama video ini, lo ada video YouTube gitu. Pertama dia harus download dulu videonya. Abis download videonya, dia bikin transkripnya. Transkrip yang model kayak gini nih, thread. Setelah udah bikin transkripnya, semua transkrip ini kemudian dikirim ke dalam AI engine, entah itu ChatGPT kah apaan lah, gue nggak tahu di belakangnya ini ada apaan, ChatGPT kah segala macam. Lalu dia bikin bullet point yang modelnya kayak begini dan distrukturkan formatnya lagi, balik lagi modelnya kayak gini. Ini ya bisa, gue bisa bikin kayak begini, cuman maksudnya mungkin kalau dari sisi akurasi nggak sebagus ini. Dan menurut gue ini makanya gue bilang kayak mind blowing. Gue aja software engineer ngelihat kayak gini langsung wah ini gila keren banget gitu bikin begini dan concise ya, maksudnya summary-nya tuh bener-bener pas di poin yang itu kayak gitu, ngepas di poinnya kayak tadi masalah neural network itu benar-benar pas di jamnya, di detiknya itu gitu. Jadi benar-benar gue bisa recall sesuai namanya, gue bisa recall informasi yang ada. Gue butuh apa nih gitu kan, gue bisa recall. Gue pernah nonton ini, gue ada dinya di sini, gue bisa recall dengan cepat. Ini makanya gue bilang aplikasinya keren banget. Oke, terus sebelum gue melebar kemana-mana, gue balik dulu lagi ya ke teorinya gitu. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan lecture digestion. Jadi gue bisa ngedigest informasi lecture dengan cepat gitu ya. Misalnya contoh lainnya adalah news roundup. Kalau misalnya di sini news roundup atau misalnya gue kadang-kadang suka nonton ini juga nih. It's pretty. Mungkin gue close aja nih ya biar bisa ini deh. Sebentar ya, gue buka ini dulu. Nah ini ya news roundup. Misalnya gue sering nonton ini nih, kayak AI search. Jadi dia tuh selalu ngasih kayak berita-berita terbaru soal AI segala macam ya. Ini gue by the way gue belum upgrade ke versi ini ya. Jadi gue nggak klik dulu yang di sininya. Tapi nanti gue kasih contoh yang ada di dalamnya aja. Tapi gue sering nonton kayak gini tuh, ngebahas soal AI segala macam kayak begitu-begitu. Nah terus abis itu gue kan gue harus nonton ya nih videonya ada 53 menit 41 detik. Gue harus nonton nih satu-satu kan sampai habis gitu kan kalau mau tahu berita tentang AI. Nah dengan pakai recall tadi gue tinggal klik aja, klik cepret langsung jadi masuk ke dalam aplikasi recall gue nanti. Nah ini bener-bener kayak keren banget sih. Dan ini ya, jadi ini case-nya ada lecture digestion. Tadi kalau belajar perkuliahan segala macam tinggal diiniin. Terus abis itu ada news roundup juga, ada news atau berita itu juga kita bisa ini. Terus abis itu ada conferences, misalnya ini juga Lex Fridman yang biasanya videonya panjang-panjang gitu kan nih. Misalnya kayak gini Lex Fridman video
Nih ada 2 jam 28 menit gitu kan, kayak wah mati gitu kan kalau mau nontonin dari awal sampai habis tuh ini banget, pegel banget nontonnya. Ini juga ada Dokter Roman Yampolsky yang gue suka banget nih, juga lumayan dia statementnya bagus ya. Dokter ya Roman Yampolsky tentang masalah 5 pekerjaan yang akan tetap ada di 2030 tapi sisanya bakalan dihajar semua pakai AI. Makanya nih gue nonton ini kan, nih dan ini harus 1 jam 27 menit. Capek banget nontonnya anjir. Ya kan kayak panjang banget gitu. Makanya kalau gua iniin gua cara cepatnya adalah ya gua nonton itu gitu kan. Meskipun gua pakai yang kemarin gua di episode sebelumnya gua pakai PST pun atau playback speed teknik, gua cepetin cepret. Ini kan ada ini gua cepetin ya tetap aja kan pasti ini juga kan gue harus nonton dari awal sampai akhir. Tapi kalau pakai ini recall gue bisa cepet banget belajarnya gitu. Nah itu ya. Terus habis itu berikutnya adalah PDF documents. Nah PDF document juga kita bisa pakai. Misalnya contohnya ada isi ya, academic papers. Gue ya sehari-hari gue biasanya nonton video YouTube, gue nonton baca artikel news segala macam yang gue baca ini setiap hari. Gue juga kadang-kadang sering baca ini ya research paper kayak gitu dan gue biasanya nontonnya atau bacanya di archive.org. Ini banyak banget ya, misalnya kayak AI agent, artificial intelligence agent gitu kan. Nah ini gue baca-baca segala macam. Nah cuman kan kadang balik lagi ya, ini ada banyak banget yang gue ini. Misalnya gue ada banyak topik yang gue suka gitu. Misalnya Fama, World Model Implanting gitu kan. Nih Fama, World Model Implanting. Atau yang gue kasih contoh tadi AIVA, an AI based virtual companion for emotional aware interactions. Jadi sekarang nanti AI udah emotional aware, ini lebih gila lagi gitu kan. Jadi kita ngomong apa dia bisa ngecek tone dari omongan kita, ngelihat mimik face kita, nanti dia akan respon. Jadi mungkin ntar ada AI girlfriend, gue nggak tahu lagi deh. Ini udah ada papernya tuh. Jadi pakai Bird, pakai gitu. Dan ya by the way gue nggak tahu teknis. Intinya adalah ini gue mesti baca kayak ginian tuh hampir setiap hari gue baca ginian gitu. Ya banyak banget yang harus gue baca gitu kan. Nah ini kalau misalnya gue ngelakuin ini satu-satu kan PR banget ya, pusing banget gitu kan. Nah gue cari cara untuk bisa jadi lebih cepat. Nah pakai recall ini udah nih gue di research papernya ya, di PDF-nya gue tinggal klik aja nih, klik. Nah nanti dia akan ngebaca PDF-nya dari awal sampai akhir thread. Nah terus abis udah ngebaca dia akan bikin summary, ya kan tuh cepet banget lagi. Introduction to AIVA. AIVA is an AI-based virtual companion, sama kan? Virtual companion that integrates multimodal sentiment perception with large language model to enable emotions aware and empathic interactions gitu. Nah ini pakai multimodal sentiment perception, MSPN dan seterusnya. Bro amat, gue save aja. Gitulah ya. Nah jadi gue bisa baca digest paper ini dengan sangat cepat, tek gitu, masuk dalam kepala gue dengan sangat cepat gitu kan. Jadi gue ini intinya apa sih, intinya gini, MSVN tuh apa, terus dan seterusnya. Gue bisa baca ini, nggak penting, ya udah gue pindah lagi ke yang lain kayak gitu. Jadi sangat cepat kalau kita pakai ini ya recall gitu ya. Terus habis itu di sini gue coba juga ini yang gue agak gila gitu ya. Sorry, gue coba juga di sini, gue agak gila juga pakai sorry. Nah di sini gue coba pakai statistik Indonesia ya 2024. Ini statistik Indonesia ini data statistik Indonesia 2024. Kadang-kadang gue juga baca data statistik Indonesia gitu ya. Misalnya gue ngelihat Indonesia udah chaos, terlalu chaos. Terus gue ngelihat gue ini Indonesia keadaannya seperti apa ya? Apakah gue mau tetap memperjuangkan Indonesia atau gue mau kabur aja dulu kayak gitu kan. Kadang-kadang gue ngelihat menimbang-nimbang gitu kan. Nah gue biasanya baca-baca data, kadang-kadang baca-baca data statistik gitu kan. Di sini gue ngelihat statistik Indonesia 2024, kadang-kadang 2023 dan seterusnya. Itu gue baca, wah ini bukannya lama nih. Nah itu ya government. Jadi bukanya lama dan gue coba ini ada, kalau statistik Indonesia itu yang overall itu hampir ada berapa ratus halaman gitu. Ada pokoknya puluhan halaman, ratusan halaman. Isinya kondens ya, banyak banget informasi yang di dalam sana gitu ya. Nah terus gue coba pakai recall, gue hajar gitu kan secara langsung di sini nih ya, download.php ini bla bla bla, ini yang tadi gue bilang statistik itu tadi dari data BPS, dan hasilnya ini statistik Indonesia nih. Tuh ini PDF-nya. Meskipun kacau balau ya, ini ada kayak gini ya, strip ini kayaknya tebakan gue sih ini dari AI. Dari AI-nya dia konteksnya terlalu besar sehingga dia nggak bisa
nyesuain jadi ada strip kayak gini-gininya. Tapi gilanya adalah ini bisa kayak gini loh, bisa mensummary-kan ini gitu kan. Nah proses ini juga agak sulit gitu dilakukan gitu ya. Kalau misalnya kita buat gue ya software engineer ya mau ngelakuin ini, pertama gue harus lakukan yang namanya PDF extraction. Ada toolsnya bisa. Jadi gue bikin ekstrak dulu PDF-nya, data-datanya gue masukin ke dalam single entity database gitu. Terus habis itu nanti gue bikin itu pakai AI. Bisa nggak? Bisa. Gue bikin kayak begini juga. Cuman problemnya adalah PR. Karena output yang harus disesuaikan kayak gini tuh kadang-kadang agak-agak halusinasi segala macam, tapi output yang dihasilkan di sini itu bagus banget gue bilang. Ini tuh ya. Jadi data tentang kecepatan angin dan tekanan udara di beberapa provinsi Indonesia seperti Sulawesi Utara dan lain-lain. Itu dia juga ngejelasin gitu ya. Pemerintah dan keuangan, DPRD, Mahkamah Agung, PNS. Ada statistiknya sebanyak 3.732.428 orang. Nah, seterusnya ada ketenaga kerjaan, pekerjaan migran. Nah, ini banyak banget deh sini ya. Tapi pasti ada, gue ngetes ini kan, AI itu pasti ada fatal flaw-nya. Pasti ada yang namanya context window. Ini agak sedikit teknis ya. Ada yang namanya context window. Jadi AI itu kemampuannya itu terbatas gitu. Jadi kalau ada dokumen yang segede ini yang harus dia analisa, itu kemungkinan dia nggak akan bisa secara penuh bisa menganalisa ini secara bagus gitu ya. Nah jadi ini pasti cuman chunking-nya cuman sampai pendudukan dan angkatan kerja, tapi sebenarnya kan data-datanya lebih banyak lagi dari ini gitu kan. Jadi kalau saran gua kalau misalnya kita punya PDF dokumen entah atau apapun itu, entah atau kalau misalnya mau menganalisa PDF juga segala macam, Google Docs, kalau bisa dipotong-potong, dibikin chunking ya, dipotong-potong misalnya 20 per 10 halaman, per 20 halaman, per 15 halaman kayak gitu. Nanti kalau udah dipotong gitu, nanti dimasukin ke sini terus dibikin summary-nya atau dibikin kesimpulannya. Nanti kalau udah ya udah dapat sambil kesimpulan dari setiap chunk tadi, dari setiap potongan-potongan itu tadi, nanti di potongan-potongan itu dikonstruksikan ke dalam single summary, single kesimpulan yang sama gitu. Jadi kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi sini yang gue lihat ya ini masih belum bisa melakukan itu. Jadi memang masih ada banyak hal-hal yang belum benar di sini gitu ya. Jadi kan ini kan ada banyak banget ya, transportation, terus juga meteorologi, ada nggak transportasi pemerintah dan keuangan, transportasi misalnya coba. Transportasi, ada gitu ya di sini. Nah, data transportasi itu cuma sedikit banget gitu. Padahal sebenarnya data transportasi kayak kemacetan segala macam itu kan bisa dimasukin semua ke sini gitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya dibikin chunking, dibikin potongan-potongan, dia nanti biasanya akan bagus. Jadi kalau misalnya buat tips yang mau menggunakan recall, kalau mau menganalisa PDF yang besar mungkin bisa dipotong-potong jadi yang kecil dulu, nanti dikonstruksi jadi bentuk yang lebih ini bisa dikonstruksi jadi bentuk yang finalnya gitu. Nah ini ya, dan gue lupa ngasih tahu bahwa recall juga ternyata bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi ini bisa pakai bahasa Indonesia. Tadi kan gue nyobain banyak bahasa Inggris kan, video-videonya pakai video bahasa Inggris kan. Nah ini bisa juga pakai video bisa juga pakai bahasa Indonesia, PDF pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau tebakan gue sih, gue bilang ini belakangnya adalah OpenAI ChatGPT gitu ya. Jadi kayaknya kalau dari sisi bahasanya, struktur katanya, ini tebakan gue belakangnya pakai ChatGPT. Cuman enaknya adalah ya it's unlimited, so we can just like put whatever. Kita bisa masukin semua konten-kontennya di dalamnya gitu. Kalau dari dokumentasinya sih dia bilang di belakangnya atau software ini pakainya adalah custom model sendiri, AI modelnya mereka sendiri, dan juga pakai ChatGPT. Jadi kalau misalnya inian mereka bisa lebih irit gitu. Makanya mereka jual atau kasih harganya sekitar $7 per usernya gitu, dan unlimited. Nah kayak gitu ya. Jadi ini enak banget kalau mau menganalisa video segala macam, summary, terus juga mau menganalisa data statistik yang segini gedenya, itu bisa juga dilakukan sama pakai recall gitu ya. Oke, biar gua nggak melebar, jadi gua lanjut lagi ke konten berikutnya, itu website. Jadi kadang-kadang itu misalnya ya, selain tadi ya, di sini gue ada YouTube video, PDF dokumen, gue kasih lihat juga kan contoh PDF dokumen, misalnya research paper dan juga business report, atau business report kayak misalnya tadi statistik Indonesia. Nah itu juga kita juga bisa melakukan summarisasi gitu kan, atau menyimpulkan
konten artikel website gitu ya. Jadi misalnya contoh gini ya, kalau gue pribadi, gue kan balik lagi gue fieldnya adalah computer science ya. Jadi gue biasanya melakukan ini nih, gue search di Google ini ya. Gue search di Google kayak gini ya, large language model site medium.com. Kalau di Medium itu biasanya orang nulis-nulis dengan apa ya, dengan sangat detail. Gue suka baca-baca blog-blog yang ada di Medium. Nah jadi gue masukin kayak gini ya, large language models site medium.com. Ini namanya Google Advanced Query, Google Advanced Search ya. Nah ini gue udah bikin videonya lagi lah ya. Gue di episode sebelumnya, kalau belum nonton dulu lah. Gue malas ngejelasin lagi. Ini bisa pakai ini, dan nanti ada query-query lainnya, minus segala macam ya. Nonton aja lah video gue yang sebelumnya ya. Nah biasanya gue ngelakuin kayak gini ya, large language model site medium.com. Abis itu di sini diklik, terus di sini gue misalnya kan ini kan panjang ya artikelnya, bla 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 gitu kan, males bacanya dari awal sampai akhir, capek gitu kan. Udah langsung aja gue pencet ini recall. Terus nanti dia akan membuat summary, balik lagi membuat kesimpulan dari isi ini, dari isi konten ini. Misalnya introduction large language model are subset of artificial intelligence that deals with text specifically and are part of the broader field of machine learning and deep learning, dan seterusnya nih. Large language model, training of LLM, improving LLM performance, and so on. Jadi dia menyimpulkan bahwa ini adalah semua ini ke dalam bentuk kesimpulan yang begini. Jadi gue bisa baca ini, oh ini begini. Kalau gue mau lebih lanjut baca ceritanya, mau lebih lanjut baca blognya juga bisa. Tapi kalau misalnya gue keburu-buru mau lebih cepat gitu, yang mau gue recall nanti, ya udah gue bisa lihat di sini gitu kan dengan lebih jelas gitu. Jadi enak banget nih pakai recall app. Nah itu ya how large language model work. Habis itu content creations blogging juga nih. Jadi misalnya kalau kadang-kadang kan kita misalnya blogger gitu kan, atau apalah content creator. Nah itu kan harus biasanya melakukan research dulu kan sebelum nulis atau bikin konten kan. Nah itu biasanya mereka kan melakukan ya baca-baca website segala macam kayak gitu kan. Nah ini dengan aplikasi Recall kita juga bisa melakukan itu untuk ini ya misalnya. Nah kalau gue nih case-nya gue lagi gitu kan, gue suka baca WooCommerce blog gitu kan, karena gue bidangnya kan di WordPress kan, atau WooCommerce development gitu. Nah jadi gue biasanya baca-baca blog WordPress kayak begini-begini kan gitu. Nah tapi kan ini kan again balik lagi panjang kan kayak gini, ada bla 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 yang harus dibaca segala macam. Nah biasanya udah gue tinggal klik aja recall, cepret, nanti dia akan bikin summary-nya, ya udah selesai. Nah nanti gue tinggal baca summary-nya, cepret gitu. Jadi emang enak banget, segitu enaknya pakai recall gitu ya. Jadi itulah recall ya. Nah jadi case-nya selain itu juga kalau buat content creations itu bisa dipakai buat misalnya tadi ya ada, oh ini gue baca ini, gue baca apa lagi gitu kan. Nah nanti bisa dikombinasikan jadi satu, terus nanti dikombinasikan jadi satu, dan ya udah pakai apalah ChatGPT segala macam untuk bisa bikin konten yang lebih baru lagi. Jadi sebenarnya di yang tadi gue bilang information age kayak gini, yang informasinya udah overload, udah kebanyakan, itu kita bisa ya kalau mau bikin informasi tinggal comot, combine jadi satu, selesai. Emang udah enak banget, seenak itu, segampang itu sekarang bikin konten gitu ya. Nah itulah yang disebut kalau misalnya use case untuk website yang kalau buat para blogger tuh kayak gitu ya. Nah ini juga ya ada augmented browsing ya. Augmented browsing yang tadi gue discuss di awal. Augmented browsing is basically the idea that your web browser stops being just passive windows and start acting like a copilot. Instead of you only reading what's on the page, layer of extra content summaries and on annotations or action got overlaid as you go. Nah kalau buat gua, hasil tes gua adalah gua belum ngelihat ada augmentasi segala macam di sini ya. Apa mungkin gua pakai yang free ya. Nanti gua abis ini sih pasti upgrade ke versi Pro sih ini. Cuman gue belum ngelihat ini ya augmented browsing ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau coba augmented browsing dan hasilnya kayak apa ya bisa komen lah di komentar di kolom komentar bawah ya. Nah ini gue kasih lihat aja videonya. Ini mbak ini, kemudian mbak ini ngasih lihat kayak gini. Ini yang disebut dengan augmented browsing ya. Nah augmented browsing jadi kayak gini. Ada bisa nggak di close? Nah ini augmented browsing tuh kayak gini ya. Jadi ini nanti recall-nya kayak gini. Nah nanti si recall ini ini nanti dia akan ngebikin augmentasi dari teks-teks yang ada di suatu website. Jadi kalau misalnya kita pernah dulu bikin research tentang
kafein, punya, terus habis itu juga di Wikipedia misalnya ada tentang kafein. Nah, nanti dia akan mengaugmentasi kayak gini, bikin kayak gini snippet kayak gini, nanti kita hover di atasnya. Terus ya udah, nanti kita bisa iniin namanya ya pas hovernya ya. Nah, ya tuh tadi ya nih kayak gini hovernya. Jadi nanti bisa kelihatan nih ada hover, ada informasi-informasi yang berhubungan dengan itu juga. Dan ini kayaknya dia nyari YouTube juga. Waduh, banyak sih ini. Kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat satu informasi, oh iya gue pernah punya catatan ini. Oh iya nih di YouTube ini ada kayak gini lagi. Gue nonton lagi deh, baca lagi deh, kayak gitulah. Ya, itu yang disebut dengan augmented browsing. Gue belum coba sih, cuman ya udah kurang lebih tampilannya kayak gitulah kalau augmented browsing. Oke, lanjut lagi ya. Terus habis itu ada KMS, Knowledge Management System. An AI powered knowledge management is basically the next step up from old school filling cabinet and SharePoint drive. Instead of just storing document and hoping you can find them later, I step in to make the knowledge inside this document usable, searchable, and even proactive gitu. Ingestion, understanding, summarization, tagging, retrieval, knowledge graphing, and learning support. Oke, ini bahasa-bahasa teknis lah ya. Oke, jadi intinya gini ya, aplikasi Recall ini itu sebenarnya adalah aplikasi AI powered knowledge management system. Artinya adalah kalau yang gua di episode 1 yang masalah gua ngebahas soal masalah Obsidian itu adalah gue ngebahas tentang bagaimana caranya kita ngebuat second brain knowledge management system kita pakai Obsidian secara manual, pakai tekniknya parah. Nah, sedangkan kalau di Recall sebenarnya ada bagus dan ada nggak bagusnya sih. Gue nggak terlalu suka kalau misalnya note gue di auto adjust sama AI itu gue nggak terlalu suka gitu ya. Nah, cuman ya buat yang suka ya ini bagus kayak gitu ya. Jadi kalau si Recall ini dia Recall ini adalah aplikasi untuk bisa mengorganisasi semuanya ya, dari sisi proses pertama ya, information gathering yang tadi kan misalnya kayak mensumerisasi atau menyimpulkan suatu konten, satu information gathering, terus abis itu searching, nanti cari informasinya, terus juga abis itu sama retrieval gitu kan. Jadi kalau misalnya ada aplikasi informasi, gue pengen recall suatu informasi tertentu nih, nah itu bisa juga dilakukan secara cepat pakai Recall ini gitu ya. Terus abis itu dia juga punya yang namanya knowledge graphing sama apa lagi tadi ya, sama knowledge graphing lah ya itu ya. Nah kurang lebih kayak gitulah secara teorinya ya. Nah gue kasih lihat deh biar nggak bingung ya. Oke, kenapa Recall itu disebut sebagai aplikasi AI powered knowledge base? Oke. Nah, jadi gini, si Recall itu kalau misalnya kita pakai aplikasi Recall, nanti kan yang tadi kan information gathering gitu kan. Jadi kalau misalnya ada information yang entah itu YouTube videos, entah itu PDF kayak begini, entah itu podcast segala macam, nanti dia akan bikin yang namanya summary-nya atau kesimpulannya dari konten-konten tersebut. Nah, dari sini aja sebenarnya kita udah bisa banyak banget hal yang kita bisa pakai. Nah, tapi Recall go beyond itu. Nah, jadi informasi-informasi yang udah disamerikan, udah disimpulkan, si Recall akan ngebaca informasi ini tentang apaan sih, lalu sama dia dikategorisasikan ke dalam bentuk kategorisasi yang bentuknya kayak gini. Misalnya AI, gini ya, nanti dia akan punya bentuk yang kayak gini. Ada politics, nih ya, nih gue juga mensummarikan video tentang politik, misalnya ini ya. Akbar Faisal misalnya. Terus habis itu ada juga SEO kayak gini gitu ya. Terus ada juga statistik, nah kayak gini. Jadi dia akan memunculkan tampilan-tampilannya kayak gini gitu. Jadi dia akan mengklasifikasikan atau mengkategorikan hasil-hasil summary atau simpulan-simpulan konten yang ada di internet itu ke dalam bentuk kategorisasi baru yang juga diklasifikasikan sama AI gitu. Jadi sini. Nah, buat gua pribadi, gua nggak terlalu suka sama ini. Kalau gua punya banyak informasi dan diklasifikasikan sama AI dan dia ngerubah sendiri, pusing gua. Gua mau baca lagi di ini gimana caranya gitu. Jadi buat gue ini gue nggak terlalu suka. Tapi buat teman-teman yang suka otomasi ya terserah. Ya tinggal ini aja, tinggal pakai yang klasifikasi atau kategorisasi yang udah dibikin sama AI ini. Jadi lebih mudah gitu ya. Nah kalau gue biasanya pakainya ini masih dicampur juga sama Obsidian. Gue summary, habis itu gue export ke dalam Markdown, nanti gue masukin ke dalam Obsidian Notes gue. Nah oke gitu ya. Jadi ini klasifikasi atau kategorisasi yang dibikin sama AI juga. Nah selain itu juga dia bikin juga graph.
Ini namanya network graph. Ini juga gue udah pernah bahas ya sebelumnya di Obsidian gitu kan. Obsidian juga bisa melakukan hal yang sama, tapi base-nya adalah notes atau catatan-catatan kita yang sebelumnya kita pernah tulis gitu ya. Mungkin gue kasih lihat kali ya. Bisa nggak ya di sini misalnya, tapi ada beberapa catatan gue sebentar ya. Nah ini dia nih, mungkin gue tutup dulu. Nah ya di sini ya, ini Obsidian nih. Kalau Obsidian juga sama, ini bisa kelihatan semua ya, bentuknya kayak gini ya. Jadi ini catatan gue ada hampir 1000 lebih soal masalah technical software engineering dan segala macam artificial intelligence. Dan ya gue happy dengan catatan gue ini, karena gue kalau misalnya mau recall suatu informasi, gue bisa dengan cepat pakai Obsidian karena path-nya tuh gue tahu ada di mana kayak gitu ya. Nah jadi tapi kalau misalnya pakai recall kayak gini kan, nah ini knowledge graph-nya itu mereka bikin sendiri gitu. Jadi dia mengekstraksi kata-kata. Misalnya contohnya tadi ya, di sini ada apa nih? Oh, download .php yang tadi gue bilang ya, statistik gitu ya. Data statistiknya gue export, gue bikin summary-nya. Terus abis itu, dia akan membuat network graph yang bikinnya kayak gini. Dan menurut gue juga ini nggak berguna. Buat apaan gue tahu beginian sebenarnya? UN, tourism, South Sumatra, gue nggak perlu juga nyari-nyari ini, tinggal googling aja beres gitu kan. Nggak perlu dimunculin di sini, intinya gitulah ya. Jadi tuh Joko Widodo, ya seterusnya lah. Buat apa ini ada di sini kan? Nah ini kayak gitu nih juga interkoneksi antar network juga nih apa nih? The Turing Lecture ini OpenAI dan Google, di sini ada Rethinking SEO. Nah ini juga ngebahas soal masalah Google dan OpenAI. Ya mungkin interkoneksi ini berguna ya buat orang-orang yang pengen ini tuh jadi kayak gue pengen semuanya terotomasi sama AI, ya udah gitu. Tapi kalau buat gue lebih suka ngebikin interconnected informasi gue sendiri gitu, dimana itu ya sangat valuable ke gue, karena cara belajar gue adalah ya cara belajar gue adalah dengan cara nyambungin informasi. Oh yang ini berhubungan sama ini gitu ya. Oh kali ini kayaknya nggak terlalu berhubungan dengan ini gitu. Kadang-kadang masalahnya kita ini ngomongin soal AI ya. Language graph kayak gini kadang-kadang itu biasanya juga berhalusinasi. Kadang sesuatu hal yang nggak berhubungan juga disambung-sambungin, dan kita nggak ada cara untuk bisa ngedit ini gitu ya. Jadi ya kadang menurut gue sih ini gue nggak terlalu suka sama ini. Tapi kalau buat teman-teman yang suka ya well done. Ya udah nggak apa-apa, pakai ini juga enak gitu. Nah ini juga mungkin enaknya kalau di sini adalah misalnya kita baca multiple papers gitu, terus baca papersnya, nanti dia akan mengekstraksi keyword-keyword yang ada di dalam ini tadi yang kita udah summary-in. Nah nanti dari sini dia akan nyambungin ke dalam apa nih? Misalnya ini ya, ini ngebahas tentang paper ini ngebahas tentang ChatGPT. Oke. Ini Turing juga ngebahas tentang ChatGPT. Ini Rethinking SEO ngebahas juga tentang ChatGPT. Nah, nanti dia akan bikin intersections of knowledge ya, kayak gini. Jadi keterhubungan apa ya? Intersection ya itulah intersections of knowledge antara summary atau knowledge pengetahuan yang ada di sini. Jadi emang enak banget sih sebenarnya. Bisa juga ya ada use case tertentunya, juga gue pakai Obsidian sih kayak gini. Nah ini gue baru coba sih, cuman ya buat teman-teman yang suka automated ya ini bisa dipakai gitu lah. Nah ini ya. Terus selain itu juga selain cuman bikin summary, Recall itu juga punya fitur chat di mana nah ini ya. Nah ini kita bisa nanya-nanya gitu kan tentang apapun itu gitu. Misalnya nanya tentang give my notes about artificial intelligence. Ini ada ad-nya sih. Ini ada hashtagnya, ada tagnya AI. List all my AI notes misalnya kayak gini. Thread. Nah, nanti kalau misalnya kayak gini, ini disebut dengan AI retrieval. Kalau misalnya di Obsidian kita harus cari sendiri kayak gitu kan. Oh di Obsidian tuh query-nya begini gitu kan. Nah, itu harus cari sendiri. Nah, tapi kalau pakai Recall ini dia akan
baca semua notes yang kita punya, habis itu nanti dia akan retrieve informations based on text, based on whatever yang kita masukin inputnya, based on query yang ada di sini gitu. Jadi informasi yang kita punya tadi di sini di home itu kita bisa tagging, oh pakai ini AI, oh ini apa, kita bisa tagging, lalu kemudian nanti bisa di retrieve, dimasukin ke dalam sini pakai via chat kayak gini. Nah ini bisa nggak gue bikin begini? Bisa gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ribet gitu kan. Ini back endnya adalah kalau misalnya kita ngomongin soal teknis masalah ini ya. Ini pakainya adalah retrieval, pakainya teknologinya atau metodenya namanya adalah retrieval augment generations atau RAG ya singkatnya. Nah ini disambungin sama pakai yang lain-lain gitu kan. Pakai OpenAI, ChatGPT segala macam itu di belakang layarnya. Nah ini buat gua aja software engineer ngelihat ini, wah ini gila nih. Ini bagus banget dan hasilnya kalau kita lihat ya retrievalnya itu bagus banget tuh. Jadi kalau kita ngechat ke sini, retrievalnya itu bener-bener concise. Dia ngebahas tentang ini ya. Kan list all of my notes regarding AI, misalnya notes kayak gini kan. Nah, dia ngasih ini dan juga ngasih list of poin-poin yang berhubungan dengan AI. Jadi kita tinggal klik langsung keluar gitu videonya nih. Gue kasih lihat ya. Klik. Tuh, langsung keluar ke poin 26 menit 22 detik. Jadi kayak wah, ini gak masuk akal, ini recall gitu kan. Jadi gue bisa digest information dengan sangat amat cepet banget. Gue masukin recall semua nanti abis itu gue bisa ya ngambil informasi atau recall information, retrieve information itu dengan sangat cepat pakai chat retrieval ini kayak gitu ya. Ini keren parah sih ya kan di sini gitu. Jadi sorry. Nah, dengan pakai ini kita bisa melakukan retrieval. Jadi ini nggak cuma sekedar knowledge base KMS doang ya, tapi AI powered knowledge management system. Ini keren nih. Nah, kayak gitu ya. Terus juga selain itu yang biasanya kita lakukan juga misalnya kalau ini kan kita misalnya di Obsidian atau segala macam kayak gitu, kita bikin notes, ya udah bikin notes aja kan kayak gitu. Nah, ini juga kita bisa bikin notes sih, bikin custom catatan sendiri di sini. Gue nggak tahu, masih berusaha belajar gue di sini kayak add content nih, masih bisa custom note juga PDF atau segala macam itu bisa. Nah, terus biasanya kan kita nulis mencatat gitu kan. Terus kalau udah catatannya ya udah that's it gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai ini karena dia itu AI power, jadi setelah kita misalnya bikin catatan atau bikin summary dari spesifik konten yang udah kita bikin, itu kita bisa juga melakukan yang namanya chat sama konten itu. Misalnya ya, di sini kan kontennya banyak nih dan summary-nya ada banyak di sini kan. No, panjang tuh. Nah, di sini itu kita bisa chat secara langsung sama dia. Misalnya ya, ini ya, soal rating SEO in the age of AI, Alice Watts, SEO advisor and author. Gua pencet chat. Nah, di sini ya ada chat history juga nih sekarang. Nah, gue bisa tanya misalnya ya, what Ellie think about, misalnya Ellie think about SEO in the age of AI, misalnya gitu, tanda tanya, thread. Nah, nanti dia akan kirim query ke sini pakai RAG yang gue bilang tadi, retrieval augmented generation, dari data yang ada di sini nih, transkripnya ini, thread, nanti dia akan kirim dan balikin dong data ini, lihat nih. Alice Watts views on SEO in the age of AI. Jadi dia bikin lagi highlight informations based on transkrip dan kesimpulannya kita. Dan ya, Alice Watts views on SEO in the age of AI. Overview of AI impact on SEO. Ellie observed a significant shift in SEO due to the rise of AI generated answer integrated directly into search result, kayak Google search result misalnya. This shifts challenge traditional SEO tactics such as ranking for top keywords and building link which are becoming less effective, dan seterusnya. Ini banyak nih. Nah, itu ya. Jadi long term outlook juga dikasih juga. Ellie believe Google will remain dominant in search of insist despite AI advancement because of its brand and distribution power. He emphasized that that SEO expertise will become even more valuable as a companies need to pivot their strategy to adapt to the new AI driven search landscape. Dan kita bisa klik ini. Menitnya menit keberapa kan udah nggak masuk akal ya. Jadi kayak wah, ini bisa
Gila ini. Keren banget ini aplikasinya tuh kan, bisa chat juga di sini dan kita bisa bikin quizzes. Quizzes di sini generate questions segala macam, itu kita bisa klik juga generate questions di sini ya. Ya sepertinya gue belum nyoba sih ini, baru nyoba ini generate questions. Coba kita ke tab berikutnya connections. Nah ini ya connection tadi yang dia bikin automatic extract keyword dari topik ini gitu kan. Nanti dia ekstrak keyword-keyword apa aja yang berhubungan kayak Google, OpenAI, LinkedIn segala macam. Nah, terus habis itu dia bikin klasifikasi di sini. Ngambil data-data ini ngambil dari mana? Biasanya ngambil dari crawling website, terus atau juga bisa juga ngambil dari crawling website, bisa juga dari Wikipedia dan seterusnya. Jadi kayak gitulah ini yang dihasilkan connections. Terus habis itu ada graph-nya juga. Kalau kita mau ngelihat graph-nya secara spesifik, ini di Obsidian juga bisa ngelakuin ini, cuman dia kan hanya ini aja ya, hanya spesifik untuk notes yang udah kita keterhubungkan. Nah, tapi kalau ini kita bikin satu summary, lalu kemudian kita bisa ngelihat lagi network graph-nya. Misalnya kalau kita belajar sesuatu, misalnya di sini in the age of AI gitu kan, Alice Watt rethinking SEO. Habis itu setelah itu kita harus belajar apa lagi sih? Ada terms and concept apa atau metodologi apa lagi yang berhubungan sama ini. Nah, si AI akan bikin network graph-nya sendiri di sini. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Jadi setelah kita nonton ini ternyata dia juga ngebahas soal masalah Brave Search, Mixpanel, terus mana lagi? Apple, TripAdvisor, Onischema apa nih? One Schema nih, gue juga baru tahu nih One Schema kayak gitu kan. Nah itu OpenAI, Zillow masih ya kadang-kadang juga ngawur nih kan, halusinasi kan. Capterra, G2 Crowd kayak gitu-gitu lah. Dia ngebahas itu semua, terus ya udah. Nanti dari sini kita bisa belajar lebih banyak lagi gitu kan di sini. Apa yang harus kita pelajarin lagi gitu. Terus ada juga ngebahas product led SEO kayak gitu kan, Alice Watts. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu kan. Jadi belajar apalagi yang harus kita pelajarin, kita bisa semua melihat semua langsung secara langsung dari sini gitu ya. Ini questionsnya udah selesai belum? Manage card question. You can edit questions, manage question mana? Oh ini dia. Nah ini questions ya. Jadi kalau misalnya ini berguna untuk para pelajar ya. Jadi kalau pelajar kan itu lebih banyak menghafal kan daripada memahami menurut gue. Karena pakai ada ujian-ujian kan. Misalnya kayak belajar tentang apa, misalnya kalau di bidang gua komputer atau enggak, kita anak SMA deh, anak SMA belajar tentang apa sih, pelajaran kimia atau biologi gitu kan. Nah mereka masukin ke dalam notes ini, nah kan mereka harus bikin soal kan, soal kimianya atau fisikanya atau biologinya mereka kan. Nah, nanti si AI ini bakalan bikinin quizzes juga atau bikin soal-soal. Nah, what is Alice Watts' primary recommendation for how companies should approach SEO in the AI era? Treat SEO product strategy, focus solely on long form content. Nah, ini kan. Jadi kalau lu pengen tahu atau lu pengen bahwa lu tuh benar-benar inget gitu terhadap suatu topik tertentu, itu biasanya lu melakukan quizzes. Kalau gue males, gue tahu informasi ini, oh yaudah yang penting tahu, nanti kalau misalnya gue butuh ya gue bisa nyambungin otak gue, masukin ke dalam Obsidian atau masukin ke dalam Recall, udah that's it. Kalau misalnya kayak beginian gue nggak perlu tahu, gue tinggal baca aja lagi, jadi gue nggak perlu repot karena informasi yang gue digest itu terlalu banyak. Kalau gue harus kayak gini, aduh kelamaan gitu kan. Tapi kalau buat mungkin anak SMA gitu kan, atau mungkin anak kuliahan, kalau mau bikin quizzes kayak begini, itu sangat-sangat berguna banget sih ini. Kayak fungsinya tuh sangat-sangat berguna banget bikin quizzes kayak gini. Oke itu ya, jadi kurang lebih ini bikin quiz card kayak gini lah. Nah terus abis itu, oh ya ini ada lagi ya menu review ya. Sebentar, gue juga belum lihat nih menu review. Oh review itu cuman ini doang, list of progress dari inian card tadi gitu kan. Kalau lu jawabnya benar, lu nanti masukin ke dalam progress, berarti benar gitu. Oke, kurang lebih begitu. Coba kita balik lagi ke teori, apalagi yang bisa kita bahas. Oh ya ini, tadi masalah quizzes ya. Jadi pada saat kita mempelajari sesuatu, itu kan kita biasanya pakai kita bikin quiz gitu. Kalau misalnya anak SMA itu belajar, terus dia dibikinin soal, dibikin ujian kayak gitu kan. Nah itu dia biasanya bikin quiz. Nah quiz ini itu berhubungan, kenapa dibikinin quiz itu, ada teknik namanya SRS atau Space Repetition System. Jadi otak kita itu kalau mau mengingat lama ada caranya gitu ya. Kenapa lu pernah lihat kayak orang, ini orang kayak nggak pernah lupa anjir.
dia kok bisa nginget segitu banyak informasi dengan cepat dan ngingetnya tuh lama gitu ya. Nah, itu ada teknik atau metodenya namanya adalah Space Repetition System atau SRS. Jadi ini ya, ini gua kasih lihat grafiknya aja ya. Jadi manusia nih ya, ketika pertama kali mengingat informasi gitu kan, dia sangat ingat di sini ya. Day one dia sangat ingat gitu. Nah, habis itu ketika pertama ya sorry. Jadi ketika dia mengingat informasi, dia sangat ingat semua informasinya. Pertama kali belajar 1 jam 2 jam belajar ya, sangat ingat. Nah, kemudian setelah 1 hari dia akan sedikit melupakan informasi tersebut. Dia akan lupa ingat 40% informasi harus dia lupa. Makanya ketika udah besoknya setelah belajar sesuatu, kalau mau ingat lama, belajar lagi besoknya gitu kan. Jadi informasinya ingat lagi. Ketika sudah informasinya ingat itu di dalam kepala kita, di dalam neuron kita itu sudah ingat, lalu 3 hari berikutnya atau 2 hari berikutnya setelah kita belajar tadi besoknya, itu kita ulang lagi informasinya, ingetin lagi, ya kan, bla 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 bla, ingetin lagi gitu. Nah, ketika udah 3 hari setelah kita belajar dari hari ini, 3 hari kemudian lagi kita ulang lagi informasinya. Setelah diulang lagi, day 10 ulang lagi. Dan setelah 10 hari, dan nanti ada sih grafiknya sampai seterusnya gitu. Terus diulang lagi. Nah, jadi kelihatan ya dari 1 jam 2 jam ke 1 hari, ke 3 hari, ke 6 hari, ke 10 hari, dan mungkin ini ke 20 hari atau 30 hari. Nah, ketika sudah lewat 10 hari, itu informasinya udah nempel di kepala kita. Karena itu otak kita bekerja kan pakai neuron segala macam ya. Jadi otak kita berpikir kalau neuron itu tuh dibutuhkan aktif. Makanya dia pakai space repetition system tuh kalau kita melakukan ini pakai grafik ini itu tuh dia cepat kita bisa mengingat untuk informasi yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama gitu pakai space repetition system. Nah, sorry. Nah, si recall ini kan kita lagi ngebahas si recall ya, bukan masalah space repetition system ya. Nah, si recall ini bisa melakukan proses bikin membuat ini semua jadi lebih mudah gitu ya. Dengan cara pakai AI power KMS tadi, pakai recall gitu kan. Jadi yang tadi gua kasih contoh kan gitu, di sini ada quizzes, terus manage questions. Nah, di sini. Jadi dia bisa bikin question ini dengan ya udah pakai AI langsung jadi questionsnya, nanti AI yang akan mikir dan mempertanyakan kita. Jadi kita bisa mengingat informasi-informasi itu dengan sangat amat detail di kepala kita dan bisa pakai space repetition system gitu ya. Kalau manualnya sebenarnya ada namanya aplikasi Anki. Performance Intelligence easier with Anki. Remembering is easier with Anki. Ini aplikasinya untuk bisa pakai SRS, Space Repetition System. Jadi kalau kita mau mengingat sesuatu pakai Anki, pakai flashcard itu bisa dilakukan di sini dengan cepat gitu ya. Nah, ini juga ada aplikasi desktopnya, ada aplikasi mobilenya dan seterusnya. Tapi kalau mau bikin SRS pakai recall itu juga bisa dilakukan di sini ya. Jadi sangat-sangat dipermudah pakai AI, ini enak banget sumpah recall kayak gitu ya. Jadi itu recall. Nah, terus habis itu ini ya ada penjelasan-penjelasannya soal masalah SRS ya. Ada forgetting curve, interval, adapting timing, and active recalling gitu. Jadi gua nggak perlu ngejelasin ini ya, kayaknya ini terlalu detail soal masalah SRS. Tapi kalau mau baca ya silakan ya. Kalau mau eksplorasi lebih banyak soal masalah SRS atau Space Repetition System. Oke? Nah, terus habis itu kemudian selain itu juga karena gue masih pakai Obsidian dan gue sangat mencintai Markdown, si recall ini ternyata juga bisa diekspor ke dalam Markdown file. Jadi kalau misalnya kayak gini, itu gue bisa kayak gini pencet di bagian ini ya, buka aplikasi recallnya, terus di sini pencet, di sini ada pencetan tombol untuk export to Markdown. Nah, ketika kita pencet export to Markdown ya udah tinggal nanti kita di sini save gitu kan di desktop kita di mana nanti kita buka sebagai Markdown file. Dan itu nanti bisa masukin dalam Obsidian. Jadi hasil summary ini nanti bisa gue masukin dalam Obsidian gue dan seru aja gitu kan. Jadi gue informasi-informasi yang gue butuhkan masih tetap ada di Obsidian. Nah, aplikasi recall ini mungkin bisa jadi filter gue untuk mendigest konten-konten di internet ya dengan cara lebih cepat gitu kan. Kalau udah 2 jam 3 jam yang harus gue digest ya gue bisa ambil bikin summary-nya selesai ya udah. Nanti hasilnya gue ekspor ke Markdown, gue masukin lagi ke dalam Obsidian. Jadi tetap knowledge base gue bisa di Obsidian dan gue bisa recalling dengan sangat lebih cepat kalau gue tahu
path-nya, arahnya nih di mana ya, itu pakai Obsidian lebih enak gitu daripada pakai AI begini ribet gitu. Ini kalau menurut gua recall ini bisa dipakai untuk buat discovery aja gitu. Discovery new knowledge bisa pakai recall, atau digesting content bisa pakai recall. Nah, terus habis itu berikutnya adalah resources lainnya. Jadi tadi udah gua bahas semua soal masa teori dan konsep. Di sini itu documentations ada, bisa dilihat ya. Di sini juga di websitenya ada jelas sih. Kalau kita mau lihat recall nih ada documentations. Kalau mau baca lebih jelas tentang recall itu apaan, ada documentation website, ada documentation nya. Terus abis itu di sini ada browser extension. Oh ya, sorry ya. Dari gua ngejelasin segini panjang, gua lupa di awal. Jadi aplikasi recall ini nggak berdiri sendiri ya. Jadi aplikasi recall ini berfungsi untuk bisa bikin summary. Tapi kalau kita mau mensummarikan misalnya YouTube video kayak begini, itu kita harus install dulu nih extensionsnya, namanya recall. Nah, carinya adalah gampang sih, cuma tinggal buka aja sini, buka aja Chrome, ketik aja Chrome, habis itu recall AI. Nah, nanti di sini ada Chrome extensionsnya, tinggal diklik, habis itu ya udah tinggal install. Udah, nanti dia ada di sini ya, jangan lupa dipin. Nah, nanti kalau udah ya udah bisa dipakai gitu kan. Nanti dia akan otomatis nyambung ke account kita kalau kita udah login, ya udah kayak gitu. Terus sama juga kalau mau pakai akun misalnya Firefox lah atau apaan kayak gitu ya bisa juga gitu kan di sini. Pakai apa recall. Recall extension bisa juga diinstal di Firefox kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus juga ada ternyata Play Store recall AI ini ada juga aplikasinya ternyata nih, aplikasi mobilenya. Jadi enak banget ini, wah sangat menyenangkan gitu kan. Jadi kalau kita udah bikin summary-nya, bikin kesimpulannya dari semuanya, terus abis itu ini kita masukin ke dalam recall. Nah, kita bisa akses semua itu di dalam handphone kita pakai recall app. Keren banget sumpah. Jadi ini di age of AI, kalau kita mau belajar sesuatu segala macam udah enak banget, cepet banget gitu. Bisa dilakukan dengan sangat cepat kayak gitu ya. Ini recall gitu ya. Terus jadi ada aplikasinya juga di mobile app, bisa juga di-download dan di-install gitu ya. Terus ada juga di App Store kalau buat para pencinta iPhone. Kayak gitu juga. Nah, ini kontributor gua nggak hapus aja. Oke, dan kurang lebih itu sih soal masalah aplikasi yang gue temuin lagi namanya Recall, yang menurut gue keren banget juga sih. Jadi kayak apa ya, menurut gue ini apa ya, aplikasi yang sangat canggih yang bisa gue bilang ini gak semua orang ya kepikiran apa buat developer bisa bikin aplikasi seinovatif ini gitu. Ini sangat-sangat inovatif, bisa bisa nyambungin semua terus dijadiin satu platform namanya Recall ini. Wah, ini gila. Makanya sebenarnya aplikasi Recall ini dia masuk di sini ya. Ada ada masuk ke dalam salah satu list of ini ya. Aplikasi nomor 1 paling dicari gitu kan. Jadi ada website namanya Product Hunt di mana dia itu akan melisting semua produk-produk yang dibutuhkan sama user, dan ini adalah aplikasi nomor 1 di Product Hunt. Jadi number 1 product of the month dari Product Hunt. Jadi di Product Hunt itu ada banyak, ada bahkan jutaan produk ya, dan dia masuk nomor 1 itu bukan main-main. Ini berarti inovasinya luar biasa banget ini. Product Hunt gila gitu kan. Jadi ya menurut gua sih silakan teman-teman coba sendiri lah ya gitu kayak. Karena ini menurut gua bagus banget aplikasinya, makanya gua bikin video biar teman-teman juga bisa nyoba sendiri lah dan mempercepat proses belajar. Kalau proses belajar lebih cepat, kita bisa lebih banyak sharing sama orang ya, mungkin bisa berlipat ya. Kayak gitulah ya. Oke, mungkin itu aja sih buat gue pribadi juga. Gue baru nyoba ini baru kemarin ketemu ini kan, terus gue bikin video. Sekarang kayak udah bagus karena ini sangat bagus, dan gue akan upgrade sih ke versi premium juga sih ini. Jadi kalau buat teman-teman yang mau pakai buat lebih banyak lagi terus mau fitur premiumnya ya $7 men sebulan, dan kita bisa dapat segitu banyak kayak ya udahlah gitu ya, bisa di upgrade lah teman-teman sendiri gitu ya. Sip, paling itu aja hasil review gua soal aplikasi Recall yang menurut gue juga keren banget gitu. Kalau teman-teman coba dan apa namanya hasilnya kayak gimana sih, mungkin bisa kita bisa diskusi di bawah di kolom komentar ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa untuk share, like, sama komen. Terus di ada website gue juga di akunsudur.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat situ lah ya. Ada sosial media gue di sana gitu. Oke, thank you so much udah nonton. Sip, oke, bye.